Kawan-kawan, kita bertemu lagi dalam acara Cafe Kode. Ya, kita bahas persoalan hukum yang lagi viral supaya ada pencerdasan hukum bagi masyarakat luas. Ini kalau nggak salah kasusnya di Sumatera Utara ya. Ada oknum pamen polisi ya yang katanya kaya raya. Anaknya bernama Aditya melakukan penganiayaan berat ya malah di depan orang tua si pelaku ya. Dan memang kalau kita lihat atau tonton di televisi, kita pun nggak nyangka sampai setega itu, karena kita lihat di televisi itu udah dipukulin, kepalanya dijudut ke lantai begitu, dan berulang-ulang di depan banyak orang, termasuk di depan atau di hadapan orang tua si pelaku. Termasuk sadis juga lah. Nah, yang mau saya analisa atau kritisi secara juridis, menurut analisa saya itu bukan lagi penganiayaan ringan ya, karena begitu kencang dijurutin ke lantai seperti itu ya. Nah, dan si korban yang bernama si Kens ini sudah tidak berdaya dan seterusnya. Nah, di dalam pasal 351 KUH pidana tentang penganiayaan itu ada ayat 1, 2 dan seterusnya. Ada penganiayaan ringan, ada berat dan seterusnya. Bahkan ada penganiayaan berat yang berakibat mati. Nah, kita doakan dan harapkan si korban tidak sampai mengalami luka fatal ya. Nah, sebelum ini ada juga oknum pejabat pajak yang anaknya juga tidak jauh beda melakukan hal yang sama. Di dalam pasal 351 itu, kalau penganiayaan ringan itu si korban tidak sampai artinya berhalang untuk bekerja, kalau dia masih sekolah tidak berhalang untuk sekolah dan seterusnya. Ya mungkin ada lecet, luka dan seterusnya, tapi tidak mengakibatkan sampai terhalang untuk beraktivitas. Kalau ini sampai terhalang, dan memang kita lihat dari kencangnya dijudutkan atau dibenturkan kepalanya ke lantai berulang-ulang dan dipukulin, ya feeling kita sih masih masuk kualifikasi penganiayaan berat ya. Mungkin dia opnam dan seterusnya, di rumah sakit dan seterusnya. Itu pasalnya bisa ditahan, dan ternyata sudah ditahan oleh pihak kepolisian ya. Nah, kemudian kita juga menonton di televisi orang tua si pelaku, ibunya, dan orang tua dari si korban di televisi kita tonton. Memang orang tua atau ibu mana sih yang tidak sedih kalau melihat anaknya sampai diproses hukum, kemudian dilakukan tindakan penahanan oleh penyidik dan seterusnya. Kita pun berempati, kita sudah sedih ya. Nah, kita bicara aturan, bicara undang-undang. Kita tidak bicara
orang tua si pelaku itu kaya atau tidak kaya, pejabat atau tidak pejabat, tidak, ya. Karena di dalam undang-undang tidak menyebut status orang, ya. Memang kita melihat kesungguhan dari ibu si pelaku meminta maaf untuk membuat damai dan seterusnya. Mungkin dari lubuk hati paling dalam dan seterusnya. Nah, tapi mungkin untuk sementara pihak si korban atau orang tuanya juga kita dengar menjawab sudah memaafkan tapi belum bisa untuk berdamai dan seterusnya. Saya kira itu hak masing-masing pihak orang tua. Nah, mungkin perlu juga kita jelaskan pada publik, ya. Kalau melihat sesuatu peristiwa itu harus utuh, jangan dipenggal. Memang pada saat ibu si pelaku meminta maaf, kita merasa sangat sedih, kita tersentuh juga. Tapi kalau boleh saya buka juga flashback ke belakang sedikit, coba kita lihat juga bagaimana penderitaan si korban pada saat dia dianiaya di depan orang banyak dan seterusnya. Dan yang melihat itu, yang menonton itu malah mensupport supaya terus lakukan penganiayaan, bukan malah mencegah gitu ya. Padahal dalam KUHP pidana kita itu jelas dikatakan, ya, mengetahui kejahatan aja tidak melaporkan itu ancaman setahun, ya. Jadi kita sedih sebenarnya, apalagi sudah kita tahu ternyata orang tua si pelaku ini seorang pamen, ya, pejabat di Poldasu. Dan saya mau katakan, saya jujur, saya salut Kapoldanya itu tegas dalam menangani perkara ini. Buktinya apa? Si pelaku langsung ditahan kok. Kemudian berkembang dari ceritanya, ternyata orang tua si pelaku ini kaya raya, kemudian ada ditemukan bisnis ilegal katanya, soal oplos solar dan seterusnya. Itulah ceritanya. Ya, ini jadi berkembang kemana-mana, ya. Ya, bisa masuk ke pasal korupsi juga bisa, ya. Apalagi yang bersangkutan ini berpangkat perwira menengah di kepolisian, ya. Yang seyogianya namanya aparat memberi contoh, ini malah jadi pelaku, ya, pelaku oplosan minyak dan seterusnya. Ya pantas dia kaya raya gitu loh. Dan kami tidak ada kepentingan dengan si pamen ini atau dengan Kapoldanya, karena Kapolda pun kami tidak kenal. Tapi yang kami lihat ketegasan beliau punya nyali tegas, ya. Nah, kalau himbauan publik atau kami, ya, namanya bisnis begituan, saya kira bukan bisnis 1-2 minggu, ya, bisa-bisa udah lama. Nah, kita dorong juga pimpinan polisi di Poldasu, ya, supaya diperiksa juga siapa-siapa yang terkait dengan atau yang tersangkut dengan bisnis kotor ini, ya. Kalau memang ada pimpinan yang tanda kutip mungkin terima setoran lah, upeti lah dan seterusnya, ya, supaya diusut juga, ya. Saya percaya Pak Kapolda berani begini karena beliau bersih. Saya tidak kenal Kapoldanya, enggak. Yang saya melihat tindakannya gitu loh, bersih. Kenapa? Orang kalau aparat yang tidak bisa menegakkan aturan, tidak bisa lurus, itu biasanya udah terima suap. Kesimpulan kami sekaligus himbauan kepada publik, kepada masyarakat luas. Jangan pernah takut melaporkan, ya, praktek curang, praktek kejahatan yang kita tahu. Laporkan kepada aparat yang berwajib, ya. Dan himbauan kami juga, kalau sudah diproses secara hukum,
mulai dari tingkat kepolisian, lanjutkanlah ke penuntutan sampai kepada persidangan, supaya ada kepastian hukum, dan itu menjadi contoh, ya, menjadi contoh buat pelaku-pelaku yang lain. Kita harapkan pelaku yang lain juga menghentikan praktek seperti itu. Baik praktek yang langsung dia kelola, maupun dikelola orang lain, tapi didekingi oleh oknum, ya. Karena itu akan merugikan bangsa ini. Karena kalau diakumulasi atau di total praktek seperti ini, itu sangat besar jumlahnya. Hentikan itu, ya, hentikan itu. Dan pesan kami juga kepada para orang tua, terserah itu pejabat, penguasa atau orang kaya, menurut hemat kami itu, untuk menjadi kaya tidak ada larangan, baik secara hukum agama maupun hukum di negara ini. Silakan kaya, tapi lihat sumbernya, lihat konteks mana, supaya di dalam menggunakan kekayaan itu bisa benar. Kepada orang tua juga, semua orang tua memanjakan anaknya, tapi jangan pakai terlalu, ya. Menurut hemat kami, yang perlu diwariskan kepada anak bukan harta, ya, tapi ini isi otaknya gitu loh. Karena kalau harta itu bisa dicuri orang lain atau ditipu orang, tapi kalau isi otak nggak bisa dicuri.